Lihat foto. Mari silakan beliau supaya bisa langsung bersama. Oh, ya. Sebelah sini boleh kan? Dan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Kehadiran hari ini kami senang dan ini berarti kita menambah teman lagi teman Trasnusa. Kalau selama ini kita yang pernah baca itu saja ya. Hari ini kita bertambah teman ya. Dan itu karena katanya 1000 teman itu kekurangan, 1 musuh kelebihan. Jadi memang harus banyak berteman. Membangun jejaring, membangun networking itu menjadi penting. Apalagi untuk kami yang provinsi baru, ya, ini provinsi Papua Barat Daya, agak unik ini orang. Ya, namanya ini memang tidak sesuai dengan nama Matahari, gitu, karena dia tidak berada di Barat Daya. Ya. Tapi ini kita sekarang menggunakan itu sebagai penyemangat kita, jadi Papua Barat yang berdaya. Ya, jadi itu provinsi ini baru 1 tahun lebih ini, tapi kami selalu juga punya obsesi. Kalau dalam baca itu sudah sering kita komunikasikan bahwa walaupun yang ke-38 provinsi yang paling bungsu, tapi kita selalu berusaha mau menjadi yang terbuka. Ya. Dan salah satu untuk membangun daerah, kita tidak bisa mengandalkan APBD kita. Dan APBD itu stimulan saja. Kita membutuhkan investasi. Ya. Dan ini juga menjadi perhatian Presiden. Belakangan ini kita disuruh tiap Senin itu kita rapat itu hanya bahas tentang hal saja, terus ya, terutama inflasi. Itu tiap Senin kita harus ikut itu Zoom ya, dipimpin oleh seorang menteri dalam negeri, ya, bahas inflasi. Ya, dan inflasi ini juga bahaya juga karena sudah ada korban 8 orang pimpinan daerah sudah dicopot yang kena inflasi. Kemudian 1 gubernur dan 7 bupati wali kota itu sudah ya PJ ini sudah dicopot gara-gara tidak mampu menjaga inflasi di daerah masing-masing. Yang kedua, kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan yang namanya kemiskinan ekstrim di daerah masing-masing. Ditargetkan ya, tahun 2024 ini harus sudah nol kemiskinan ekstrimnya. Yang ketiga, kita juga diminta harus menurunkan stunting. Targetnya 2024 harus 14%. Ya. Kekuatan daya yang masih 18%, tapi sudah jauh turun ya. Dari 30 sekian sudah turun jadi 18. Kita genjot terus biar bisa memenuhi target. Dan yang keempat, ya terpenting investasi. Ya. Oleh karena itu, ya kami Pemda ini harus ramah terhadap investor. Karena ini perintah Presiden seperti itu. Jadi dengan demikian ya saya tadi atas nama pemerintah harus menyampaikan terima kasih setiap investor yang mau masuk berinvestasi di daerah ini. Dan tidak salah Pak CEO ya. Jadi pimpinan Trasnusa memilih Sorong ini tidak salah. Karena dulu Presiden kita yang ketiga ya, Pak Habibie, itu menyampaikan masa lalunya Indonesia itu Sumatera.
masa kininya Indonesia itu Jawa, masa depan Indonesia itu Papua. Ya, jadi artinya pilihan untuk berinvestasi di Papua ini tidak salah. Jadi ya, kita siap kolaborasi bersama baiknya, dan memang kita tidak menginginkan provinsi Papua Barat Daya ini dan kota Sorong ini menjadi hak paling tidak untuk Papua. Ya. Jadi itu dari aspek perhubungan laut, Pelabuhan Sorong ini akan menjadi hak. Ya. Jadi di Indonesia itu sudah ada 5 ya, sudah ada 5, yaitu di Tanjung Priuk, Tanjung Perak, kemudian Soekarno-Hatta Makassar, kemudian di Medan ya, sama terakhir di Bangku di Ambon, atau ditambah 1 di Sorong. Itu dari aspek perhubungan laut ya. Kemudian tadi saya sampaikan juga di mana-mana dalam berbagai kesempatan ya, sebenarnya ke depan ya, dalam jangka panjang tidak hanya menjadi hak untuk Papua ya, tapi harus menjadi gerbang Indonesia untuk Pasifik, Indo-Pasifik. Kalau dari sini ke Jepang, ke Korea, apalagi ke Palau itu sudah 2 jam setengah udah sampai ke Palau ya. Jadi ke depan perlu dipikirkan sampai situ ya. Memenuhi untuk area-area yang dengan demand yang cukup tinggi. Jadi tidak perlu ada satu kali untuk kita bisa diskusikan terkait dengan hal apa yang nantinya akan bisa mempengaruhi lebih besarnya lagi. Nah, untuk hari ini kami kemarin mohon bantuan ke Bu Eda, kiranya ada berkenan Pak Gub bisa menerima kami dalam rangka untuk diskusi pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa secara bersama-sama untuk bertemu dalam rangka untuk rencana pengembangan rute jembatan. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kami Pak selaku di Kementerian Perhubungan, khususnya ya kami Badan Rio yang menjadi bagian UPD dari Kementerian Perhubungan untuk bagaimana berkontribusi membangun konektivitas transportasi udara dalam menunjang percepatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya yang Papua. Jadi tujuan pertemuan pada pagi hari ini kami ingin mencoba untuk menyusun suatu kolaborasi kerjasama antara bandara, pemerintah daerah, dan kemudian dengan maskapai penerbangan. Nah, supaya tujuannya tersedianya sarana transportasi bagi masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, perekonomian, wisata, dan pelayanan pemerintah khususnya di Papua tentunya. Nah, untuk itu barangkali kami sering diskusi karena memang mitra kami dalam rangka pelayanan bandara itu adalah ada di lintas Nusantara, di mana kita sudah mengemas dalam rangka untuk proyeksi penambahan rute di konektivitas di Papua ini untuk bisa meningkatkan. Nah, dalam rangka menjaga stabilitas harga terkait dengan masalah naik dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali memang menjadi bagian yang terjadi fluktuatif dengan situasi pasar yang ada. Mudah-mudahan dengan ada penambahan rute, penambahan frekuensi penerbangan, stabilitas harga untuk transportasi udara bisa tercapai. Alhamdulillah di pelaksanaan Nataru tahun 2023-2024 tidak ada keluhan masyarakat terkait dengan masalah harga tiket. Nah, untuk saat ini harga tiket dari Jakarta Sorong bahkan pemerintah memasang bandrol hanya di angka 2,5 juta saja. 2,7 gitu, tapi promosinya ada 2,5. Oke, kita ambil rata-rata 2,7. Ada satu perbaikan kalau dulu barangkali dengan grup yang merah itu tidak turun dari 3,6, 3,8 gitu.
Sekarang alhamdulillah, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini memberikan dampak positif kepada dalam mobilisasi masyarakat, dalam memprasarani masyarakat juga, supaya dalam bermobilisasi maupun dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan saat ini adalah menyediakan sarana prasarana transportasi yang aman, selamat, nyaman, dan terjangkau. Nah, untuk itu barangkali kita mencoba ya seperti kemarin yang tadi yang saya sampaikan, bahwa bagaimana bisa menjaga stabilitas harga, dan kemudian kita berdiskusi untuk bagaimana bisa menghadirkan bermacam-macam maskapai, bermacam-macam warna, sehingga tidak ada satu monopoli. Ini bisa masyarakat bisa memilih yang mana sesuai dengan kemampuannya, yang mana sesuai dengan rasa nyaman yang akan ditampilkan oleh masing-masing pelayanan maskapai itu sendiri. Nah, luas kebutuhan untuk pelayanan tersebut memang belum kita kembangkan, karena kalau secara standarnya bahwa per satu orang penumpang domestik itu ada tersedia kebutuhan luasnya adalah 14 meter persegi gitu ya. Nah, ini juga barangkali kalau kita membangun mungkin perlu ada sinergisitas dengan rencana langkah-langkah yang disediakan secara prasarana oleh pemerintah daerah. Di depan lahan kosong itu kami mungkin di tahun ini kami sudah bisa melakukan market sounding untuk menjaring calon investor Pak, untuk pengembangan pembangunan daerah lahan kami yang masih kosong tersebut untuk dibangun sesuai dengan rencana itu. Tentunya bahwa saat kita membangun terminal, saat kita membangun bagian lahan kosong ini, kami tentunya ada satu konektivitas juga dengan ketersediaan catu daya listrik, catu daya air. Nah, ini supaya jangan sampai bahwa kami sudah membangun ternyata catu daya listriknya terkendala, belum tersedia dan lain sebagainya. Dan tentunya ke depan ini akan menjadi bisa didorong. Saat ini barangkali salah satu hotel juga sudah dikembangkan lagi, kemudian nanti di kilometer sudah dikembangkan lagi. Kami juga akan membangun, jangan sampai bahwa nanti mungkin kami juga nantinya menjadi bagian yang turut andil untuk kebutuhan daripada penunjang operasional daripada bangunan-bangunan yang akan kami kembangkan.